Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Zulkifli MPD selaku narasumber yang sudah hadir hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala OPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota beserta Majelis Guru yang saya banggakan, setinggi puji sedalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruang majelis guru sekolah kita ini dalam rangka mengikuti acara pelatihan atau workshop komunitas belajar untuk episode kedua atau tahap kedua. Kemudian salawat dan salam mari kita hadirkan pula buat Nabi besar kita Muhammad SAW dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu berselawat kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama ucapan terima kasih kami kepada Bapak Zul yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sekolah di SMP 2 di SMP Negeri 2 Bangkinang Kota ini dalam rangka menambah wawasan kita, mengingatkan kita kembali tentang tupoksi kita sebagai pendidik, karena kita sebagai guru ini kalau tidak diingat-ingatkan atau dicas lagi, nah kita lobek seperti ibarat handphone ya, baterainya mudah lobek kalau sudah dipakai tetapi tidak dicas-cas. Jadi kita perlu dicas agar kita lebih optimal dalam tugas kita mendidik. Banyak hal yang akan disampaikan nanti oleh Bapak terkait tugas kita dalam rangka mewujudkan menciptakan well-being di sekolah ini, terutama kesejahteraan psikologi baik untuk diri kita sendiri sebagai guru maupun siswa-siswi kita nanti. Kemudian kami minta maaf kepada Bapak narasumber, mungkin pada hari ini tidak semua guru dapat hadir, tidak 100% hadir karena ada yang berhalangan, mungkin karena sakit atau menemani orang tuanya sedang sakit operasi. Kemudian ada yang memang beliau sendiri yang dioperasi, ada juga dan hal lain sebagainya, sehingga ada dan beberapa orang yang minta izin tidak dapat mengikuti kegiatan siang hari ini. Mungkin itu sekedar sambutan di awal. Selanjutnya kita simak bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina kita pada hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan beliau benar-benar menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah semangat kita di sekolah ini sebagai pendidik tentunya, karena tujuan utama kita itu mendidik itulah di UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota ini. Kemudian nanti mungkin ada sesi ketika kita ingin menyampaikan hal-hal kendala atau sesuatu yang ingin ditanyakan, dipersilakan nanti. Tidak lagi memperpanjang mukadimah, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Zulkifli untuk menyampaikan materi. Mungkin saja pada Bapak dipersilakan. Jelas Pak bisa? Saya jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalan enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana tadi nak bantu, tapi takut pula saya nanti Bapak itu jawab supaya kan kena pula saya gitu ya. Cakep mana? Jadi langsung aja salamnya. Sebenarnya salamnya kan enak diawali dengan pantun. Gitu. Ulang balik Pak. Apa? Tebalnya kabut di malam hari, Cakep. kabutnya sampai ke Kampung Baru. Jawablah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Tiada kata yang patut kita sampaikan pada siang hari ini selain daripada Alhamdulillah, karena Allah izinkan kita bersama pada hari ini, siang hari ini, bertatap wajah dalam rangka kembali melakukan sebuah sunnah yang semestinya mesti dilakukan kalau memang betul-betul kita memiliki kesadaran yang tinggi di dalam melaksanakan tugas harian kita selaku pendidik. Nah, Umar bin Khattab katakan, tatkala kami berdakwah dengan Rasulullah itu minimal sekali seminggu kami ngecas perkembangan. Mungkin saja anak yang kita hadapi itu Ada perubahan. berbeda dengan yang sebelumnya. Kedua hal ini menuntut kita agar senantiasa memiliki semangat untuk belajar. Maka moto kita adalah barang siapa besok pagi masih mau mengajar, maka hari ini harus memiliki semangat 2 kali lipat untuk belajar. Oke? Sebab intinya semuanya sama, baik siswa maupun kita, intinya adalah sama-sama belajar. Oke, itu poin pertama. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita muliakan Ibu Kepala Sekolah dan yang kami hormati teman-teman para wakil, serta yang saya muliakan juga adalah rekan-rekan majelis guru UPT SMP Negeri 2 Bangkinang Kota yang alhamdulillah hari ini ya secara bersama kita itu satu sisi ya, kita meninggalkan kewajiban menunaikan hak daripada anak kita, tapi itu tidak masalah. Namun hak anak itu kita coba bayarkan. Apapun yang kita lakukan hari ini adalah semuanya untuk mereka. Memang temanya pembelajaran hari ini adalah berpusat kepada Murid. Nah, ini. Jadi tema besar kita adalah apapun Kompel itu tema besarnya adalah mewujudkan pelayanan pendidikan yang berpusat kepada peserta didik kita ya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya awali dulu ucapan terima kasih saya kepada rekan-rekan semua. Ingat dulu waktu saya sampaikan potret pertama di sini, saya dulu hanya mengaminkan Bapak Ibu menyampaikan anak itu harus memiliki hal positif 1, positif 2, positif 3. Dan saya aminkan dulu kan di sini. Nah, hari ini alhamdulillah Anda sudah berada di kampus IPDN. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada doa Bapak Ibu sekalian sehingga Anda kita hari ini sudah berada di kampus IPDN-nya gitu. Oke. Tentu saya balikkan lagi doa itu kan, dan saya mendoakan semoga anak-anak kita semua nanti betul-betul dalam keadaan sukses semua gitu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sebenarnya hari ini saya tak akan memberikan materi lagi sebab hari ini merupakan sudah masuk tahun ketiga buat kita berpengalaman, buat kita berpraktek di dalam implementasi kurikulum yang notabene-nya pola pikir kita yang dulu. Apapun kebijakan itu tergantung kepada kita. Apapun baiknya ukuran kita, dan kita itulah kita berikan kepada peserta didik kita. Namun hari ini terbalik. Sebaik apapun kebijakan harus berdasarkan kebutuhan dan keadaan peserta didik kita. Ya, jadi kita balikkan sehingga nanti proses pembelajaran betul-betul tidak lagi seperti ini ya. Seperti yang ini. Ini adalah sebelumnya. Oke, kalau kurikulum sebelumnya semua kebijakan hasil murni pikiran dan pertimbangan renungan tanpa melibatkan peserta didik di dalam merumuskan strategi. Dulu itu kita anggap ini semuanya adalah objek saja. Objek, tempat kita menumpahkan kebijakan kita. Hari ini kebijakan kita tuh harus berdasarkan keadaan mereka. Itu poin pertama Bapak Ibu. Namun sebelumnya kita kembali ke sini dulu. Nah, tadi bincang-bincang kami dengan Bunda Hajah sebelum mulai. Oke, masuk tahun ketiga nih Bun, apa sih yang Bunda rasakan?
tentang anak-anak kita hari ini. Bunda katakan apa tadi? Akhlak anak itu, Pak Jul, masih tanda tanya besar. Tidak berfungsi. Membeku Bapak Ibu. Tidak encer otaknya. Kalau limbiknya beku, Masya Allah. Maka kalau oleh kita limbik anak itu beku, sekali lagi saya katakan, oleh kita limbik anak itu jadi beku, itu perlu kita minta maaf kepada anak itu. Sekali lagi. Paham ya? Kalau oleh kebijakan kita limbik anak itu beku, kita hukumnya wajib minta maaf lagi kepada mereka. Nah, lagi persoalannya. Kita hadir untuk itu dia. Ya? Nah. Pak, Yes. sedikit curhat ini Pak ya. Boleh. Nah, ini berdasarkan pengalaman kita ya. Kok jadi jam-jam? Berdasarkan pengalaman kita yang sudah mengajar, kita perbanding gini Pak. Berangkat dari istilah bahwa kalau kalau guru itu kencing berdiri, Berdiri. anak pasti kencing Berlari. berlari. Nah, jadi seperti ini Pak. Ya, sudah lebih dari 15 tahun itu saya mengajar di Pak ya. Ini saya coba membandingkan setiap tahunnya. Dulu ketika tahun 2010 ya saya mengajar, itu istilahnya belum merupakan berbagai tugas lain ya. Jadi intinya sekitar 6 sampai 7 tahun itu memang kita sebagai guru itu merupakan contoh atau role model bagi anak kita. Kalaulah seandainya ya kita itu pernah terlambat masuk kelas Pak ya, kalau saya kita terlambat masuk kelas itu jangan diharap anak tersebut akan patuh atau akan mau disiplin dengan apa yang kita perintahkan tadi ya. Kita kan mengharuskan anak nih ya, dia masuknya harus duluan daripada kita. Jadi itu saya cobakan selama 7 tahun terakhir, 7 tahun di awal saya mengajar itu memang betul-betul saya tidak pernah terlambat Pak. Jadi sekitar tahun 2019 sampai sekarang ini, jadi saya ada beberapa kali terlambat. Nah, dan itu mengakibatkan anak-anak tersebut juga sudah mulai berani menunggu saya di luar, kemudian sudah mulai ada yang jajan ke kantin dengan alasan buang sampah dan sebagainya. Nah, jadi intinya apa? Kalaulah seandainya kita sebagai guru on time datang ke kelas, kemudian tidak pernah terlambat, kita tidak akan pernah kita tidak akan menjadi contoh bagi anak-anak itu. Tapi ya, yang tahun ini saya coba tahun ini. Jadi tahun ini yang saya ngajarkan di kelas 8A sampai 8C. 8A sampai 8B itu nonsen. Ya, itu tidak masalah. Yang sedikit masalah itu di kelas 8C Pak. Ya, itu mungkin karena kita bukan mengklasifikasikan anak itu baik atau buruknya Pak ya. Jadi di kelas 8C itu mungkin karena terbiasa dulu ketika di kelas 7, mohon maaf Bapak Ibu ya. Mungkin kan di kelas 7 kemarin itu terbiasa mereka terlambat. Jadi selama 2 bulan Juli, Agustus sampai bulan September kemarin itu sangat susah untuk membiasakan mereka itu untuk stay di kelas ketika saya mau masuk. Ya, nah jadi yang kedua yang diperlukan di sini itu adalah kalau kami laki-laki mungkin tidak begitu kesulitan dalam mendisiplinkan anak. Mungkin yang beda dengan bapak ya dengan ibu gurunya mungkin ya. Karena kalau di sini juga dibutuhkan ketegasan kita. Ketegasan dalam artian bukan dalam mengintimidasi mereka, tapi kita buat semacam suatu kesepakatan. Ya, di kelas C kemarin itu, 8C kemarin itu mereka terus buang sampah ya ketika ketika saya mau masuk ini mereka rasanya buang sampah. Nah, jadi kita buat kesepakatan di situ. Jadi kita harus jelaskan buang sampah itu kapan, kemudian kapan kita pikir dan lain sebagainya. Jadi intinya apa? Kalaulah seandainya kita itu sebagai seorang guru itu bisa dijadikan sebagai model untuk anak-anak kita, pastinya kita tidak akan kesulitan untuk mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Tapi kalaulah kita sebagai guru masuk saja kita terlambat, bahkan sampai 40 menit satu jam pelajaran, itu menjadi cam di kepala anak-anak itu, wah ini nanti pasti bapak ini kan terlambat juga. Bapak ini terlambat nih ya. Ini cepat nih, Iya, bapak ini betul. lambat nih. Karena dari tahun 2009 sampai 2015 itu saya boleh katakan ini jujur bapak ibu ya, bukan menyombong,
hampir tidak pernah datang terlambat ke kelas itu. Sehingga apa? Mereka stay di dalam, mereka nggak ada yang keluar satupun. Gitu Pak. Jadi intinya gini, ya kalau seandainya kita guru ini, ya mari kita sama-sama kita tingkatkan disiplin kita untuk masuk, kita tidak akan pernah kesulitan untuk mengatur ya anak-anak kita. Itu sih Pak, satu poin. Keteladanan. Baik, Iya, itu Pak. Itu baik, pengalaman. terima kasih. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Pakai tepuk tangan nanti payah pula ya. Ucapan terima kasih kepada Pak Dede yang memberikan pengalaman dia. Nah, saya ingin sampaikan kepada kita kajian nomor berapa itu, bab kedua. Kita harus menyadari bahwasanya posisi kita dalam melayani mereka itu kan ada 3 tuh Pak Dede. Pertama, posisi kita di depan. Di samping. Yang kedua, posisi samping kiri kanan, dan posisi di belakang. Nah, yang disampaikan oleh Pak Dede tadi itu sih sebenarnya sama kita dengan anak itu. Kita juga manusia biasa yang tak luput dari bukan kesalahan sih, masalah dengan kesalahan itu beda ya, beda tuh. Apalagi Pak Dede dengan jabatan dulu 7 tahun belakangan murid guru, ya saya bisa. Hari ini kan itu pula keadaannya. Namun, nah, tatkala kita di depan, kita sampai apa tugas guru? Tatkala dia ada di depan itu, Mencontohkan. Mencontoh. apa sih yang dibutuhkan oleh anak itu tatkala kita di depan? Teladan. Nah, teladan itu diawali dari komunikasi. Kalaulah Pak Dede sampaikan bahwasannya anak-anak, ini Pak Dede ini sedang katakan mungkin ada tamu yang datang gitu. Tapi pas jam 9:05 dia harus masuk ke kelas 7A. Apa kebijakannya? Ini udah duduk bersama dengan tamu nih. Sekarang jam 9 teng. Jam 9:05 dia harus masuk ke dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh Pak Dede? Beritahu. Kalau sebelumnya Pak, ya ini pengalaman juga Pak ya. Karena saya sudah bikin kesepakatan di awal ketika saya masuk, saya bilang seperti ini. Bapak nanti mungkin ada beberapa menit itu terlambat masuk, itu bukan disengaja, bukan karena malas, bukan karena apa. Jadi itu pastikan karena ada kegiatan. Jadi Bapak mohon, jadi kamu tetap stay di kelas. Gitu, seperti itu Pak. Baik. Itu apa namanya itu? Kejelasan. Terlambat nggak bisa kita. Bisa nggak? Bon bocor. Bisa nggak ditunda? Nggak bisa. Terlambat itu hal yang pasti. Tapi penjelasan mesti kita sampaikan dengan detail kepada anak. Itu poin pertama. Yang kedua, nah kalau udah masuk lingkup terbiasa, nah itu agak sulit gitu. Tapi jangan pesimis, Pak. Jangan pesimis ya. Mari kita sama-sama kembali. Nah, maka tahap pertama dulu, tatkala kita berada di depan, poin pertama adalah teladan. Apapun yang nak kita harapkan pada diri anak itu hari ini, ibu mau apa? Mamanya nih. Ini anak ibu nih, Mama. Apa yang nak ibu harapkan pada diri anak itu? Belajar? Apa? Iya, belajar ya. Nah, apa teladannya di sini? Yakin mereka kita juga seorang pebela. Kan penyakit ini, mohon maaf nih, penyakit pertama dan stadium 4 itu inilah persoalan Bapak Ibu. Pertama ada harapan kita maunya anak dalam kelas itu belajar. Tapi yang mereka lihat pada diri kita, mereka tidak memunculkan keyakinan kepada kita ini juga seorang pembelajar. Tapi seorang yang sudah pernah belajar, iya. Beda nih. Seorang yang pernah belajar dengan si pembelajar sama enggak? Beda. Itu S1 itu apa tuh? Pernah belajar. Pernah belajar. Tetapi seorang pembelajar sepanjang hayat. Mohon maafin. Izin saya ya. Oke. Kalaulah ini Bapak Ibu bawa ke dalam kelas,
Yakin enggak anak kita seorang pembelajar ini? Jangan berharap lagi. Yang dibawa grade itu ke dalam kelas itu adalah begini dia bawanya. Banyak macam. Ransel. Yang di dalamnya apa? Laptop itu udah biasa itu udah lumrah itu. Speaker. Yang di dalam laptopnya adalah segala sesuatu Media-media. hal yang akan bisa membantu anak contoh hari ini dia melayani, saya pakai kata hari ini dia melayani kelas yang notabene MP-nya adalah melukis. Maka yang dalam tasnya apa tuh? Nah, dia udah perkirakan dari rumah apa yang jadi masalah tak kala melukis. Ada saja anak yang tidak bawa pensil lukis, ada anak yang tak bawa pensil warna, ada yang tak bawa kuas, ada yang tak bawa tempat cat, ada yang tak bawa wadah air. Itu semua ada di dalam tasnya. Nah, kan namanya guru sebagai Fasilitator. ini sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi. Dua di situ dapat oleh grade itu. Pertama, siswanya yakin dia seorang pembelajar. Yang kedua, siswanya yakin dia itu seorang pembantu melayani dan mengurangi masalah. Dia tidak pernah menanya. Kalau seandainya kuasnya tak terbawa, ayo keluarkan kuas kita nak. Ternyata Bu Rita tidak bawa. Kalau guru sana apa dibilangnya? Keluar aja lah. Dah jelas hari ini Koperasi. Lumayan lah dong kalau lain. artinya Bapak Ibu. Tapi sini enggak ada ya. Sana. Enggak ada beda maksudnya. Enggak beda. Maksudnya enggak beda. Bapak Ibu. Itu ya yang saya sampaikan. Kalaupun bawa tas ini Pak Jul boleh. Tapi ransel yang membuat kita itu dipercaya oleh anak sebagai seorang guru yang siap bantu mereka. Itu mesti. Ada pena, Bu. Ada. Nah, kalau anak berani ada pena, Bu, itu ucapkanlah, ya Allah, Kau percaya anak itu bisa percaya kepada saya. Syukur kita itu. Itu yang udah hebat kita tuh. Kalau berani anak Bu ada pena, Bu. Oh, itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Nah, tinggal lagi satu cara. Kalau selamanya seperti itu baik, maju enggak baik. Tapi mau dia terbuka, itu poin hebatnya. Nah, tinggal berarti Allah sedang menguji kita dan membuka peluang kepada ibu untuk melatih anak itu mandiri, berpikir PPP. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu baru tadi masuk ibu tanya ya. Berupayalah kita jangan menjadikan terlambat itu masalah. Itu poin pertama. Oke. Setelah masuk ada lagi. Wah, ada Pak. Ini dia. Apa itu? Ada masalah dari sana? Ada. Mau klasikal kah, mau diskusi kah? Ada masalah. Ada masalah itu. Apa masalahnya? Tak kala Bapak Ibu berikan pelayanan membaca. Yakin enggak semua anak mau membaca? Tidak. Enggak, kita udah tahu. Bahwasanya kekuatan kodrat masing-masing anak itu berbeda. Apa yang dilakukan oleh Gray itu? Kalau seandainya sesi pertama atau step pertama ini saya berikan kesempatan untuk membaca. Dia pikirkan masalahnya di mana? Masalah di anak yang pendengaran, masalah anak yang kines. Nah, itu yang dia pikir. Solusinya apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan Gray? Membuat media yang sesuai dengan. Tunggu dulu. Nih, waktunya konsen membaca. Jangan seperti saya Pekanbaru kemarin, woi SMP-nya luar biasa, gedung bertingkat. Tapi mulai dari jam pertama buku terbuka, guru ngomong juga, kemudian video dihidupkan juga, buku tak tertutup, ini tetap terbuka. Gimana itu kira-kira anaknya? Nah, dan masalah ini insya Allah di sekolah kita kan
Saya nggak katakan itu. Nah, jadi mohon saya pemakaian di nomor itu fasilitas itu di situ banyak juga kita lupa kita. Nggak fokus. Kemarin itu nggak fokus itulah. Mulai dari guru masuk buku sudah ada di atas meja. Pada sumber belajarnya adalah video. Kalau memang video, maka buku semuanya harus dalam keadaan tersimpan gitu. Itu persoalan. Kita kembali ke sana. Nah, tatkala katakan Munti mengamati tayangan video, ada masalah nggak dalam proses itu? Ada saja. Yang anak kinestetik, masalah nggak? Masalah dia. Maka Gray mengambil kebijakan adalah membatasi waktu tayang video, baca buku, semuanya dibatasi, disesuaikan dengan kebutuhan. Anak baca itu berapa menit anak SMP itu? Coba Pak BK berapa menit anak SMP bisa tahan bacanya? Lama deh. Itu mahasiswa itu Pak. Ya, 5 menit itu lah panjang, 5 menit aja. Nah begitu. Oke. Nah baik. Nah, kemudian, di sini deh. Di sini yang paling dahsyat ini masalahnya teman-teman. Nah, ini nggak jadi soalan oleh guru di sana. Padahal itu masalah besar. Ada 2 masalahnya di situ. Coba kira-kira kalau komunikasi itu apa masalahnya? Yang bahasa Indonesia apa? Iya, apa Bun masalahnya? Tapi tidak semuanya Pak, ada yang bisa, Ada, ada oke. yang Nah, betul. Jadi ada 2 kata saya ya. Yang pertama pencapaian konten, penguasaan konten. Yang kedua konteks penyampaian. Saya ulang lagi. Persoalan pertama penguasaan konten. Yang kedua konten penyampaian. Konteks penyampaian. Konteks penyampaian dan penguasaan konteks yang disampaikan. Oke, dua masalahnya itu ya. Contohnya gini aja, sederhana. Oke, persilakan Zulkifli sampaikan apa yang telah Anda dapati. Baik, terima kasih. Adapun yang saya dapatkan adalah pertama, ini, yang kedua, itu, yang ketiga ini. Bagaimana menurut Ibu? Ada yang perlu diperbaiki? Nah, kan? Coba bayangkan. Tidak ada katanya perlu diperbaiki di situ. Tapi sudah bisa menyampaikan apa yang Nah kan gitu, Ibu hanya fokus kepada penguasaan konten. Pada komunikasi itu intinya 2. Konteks penyampaian. Semestinya saya harus seperti apa? Baik, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Nah itu dia, sekolah sana itu kan nggak jadi soalan itu. Gray itu difokuskan dari sana. Lebih baik benar di konteks dulu daripada penguasaan konten. maaf Pak, ada Pak, misalnya membacakan salam dulu, itu ada dari saya Pak. Itu Ibu wajar guru bahasa Indonesia. Guru yang lain gimana? Semua guru wajib 2 hal itu gitu loh. Ya. Ada. Oke ya. Baik. Kemudian kolaborasi. Ada nggak masalah? Ada. Keberagaman. Apa itu masalahnya? Nah, ini udah paham kita nih ya. Endingnya bullying ya, oke? Nah, presentasi yang ini sudah juga, oke? Nah, saya rasa artinya apa nih? Jadi oleh Gray dong. Dipikir yang pertama adalah bagaimana anak itu tidak mengalami masalah dalam proses mereka. Itulah hal pokok pelayanan yang diutamakan oleh Gray itu. Nah, intinya tadi kembali kepada PS. Contohnya, tatkala buku tak ada, apa yang Ibu sampaikan? Oke, baik ya. Itu kan cara cakapnya seperti apa?
cara cakapnya. Kalau itu kan pikiran ibu. Nah sekarang ibu hadap langsung dengan siswa. Apa cakapnya? Jangan, dia udah tersalahkan. Yang kita omongin kawan sebelah yang punya buku dulu. Oke? Nggak boleh bahwa saya tak bawa buku, ibu ini bawa buku nih. Siapa dulu yang akan dicakapkan oleh lisan saya? Yang punya buku dulu. Sehingga tersolusikan. Kalau kamu gabung dan belum tentu dia mah. Nah, izin ya bisa gabung teman kita ya, bisa. Sip. Apa kata saya tuh? Alhamdulillah. Tidak marah guru saya. Nah, kalau alhamdulillah katanya gimana limbiknya? Ya tetap stabil, cair gitu. Tapi kalau Zul kamu gabung ya, ibu secara tidak langsung sudah mencap saya punya kekurangan gitu. Ya. Jadi itu kan inti PSE itu berapa tuh? Kesadaran diri, manajemen diri. Nah, endingnya terakhir adalah pengambilan kebijakan. Nah, intinya di sana. Kebijakan itu keputusan baik lisan maupun perilaku. Dua itu pengambilan keputusannya itu. Oke? Seperti tadi, tahu kita anak itu terlambat, takut dia. Apa keputusan kita? Mulai komunikasi sampai kepada tindak. Nah, dua itu Bun yang perlu kita pikirkan hari ini. Masalah materi Bapak Ibu, ya Allah. Jangan Ibu risau pula lagi. Ya, oke. Kita masuk ke sini dulu. Ini apa nih? Nah, siapapun guru, siapapun orang tua, harapannya apa tuh? Woi, ini dia. Otak anak itu bercahaya atau dalam bahasa lainnya apa nih? Menyala. Bisa cerdas, bisa pintar, bisa menyala hari ini kata orang. Bosku. Menyala. Ya, sembatlah bahasa orang lainnya. Nah, udah paham kita bagaimana cara nama sematkan itu tuh. Ini dia. Ya, belajar adalah merupakan satu-satunya cara oleh peserta didik untuk mendapatkan mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, itu dah. Nah, memungkinkan dan memastikan mewujudkan peserta didik agar dapat belajar merupakan tanggung jawab kita. Oke ya? Sekarang jawab itu. Kalau mereka tak dapat konten yang dipelajari, berarti mereka, kita katakan, kalau tak pindah apa yang dalam buku ini ke dalam otak mereka, berarti kita katakan apa tuh? Belum mampu. Secara sederhana saja. Berarti mereka tidak terbelajarkan oleh kita. Apapun kondisi anak. Kecuali inklusi ya. Inklusi yang menyangkut tentang itu dia. Selagi normal, ya itu dia. Kalau tak pindah, oke? Ini kata pindahnya itu sederhana dulu ya. Kalau tak pindah oleh kita, berarti guru wajib kepalkan tangannya dan katakan, berarti saya belum berhasil membelah. Nah, itu jawabannya hari ini. Jangan, ndak belajar kamu ya nak. Olah. Nggak bisa, itu dulu. Oke? Hari ini kita harus ambil tanggung jawab itu. Jika sesuatu hal yang tidak dapat oleh mereka, tidak pindah dari satu ke satu, berarti kita harus berani katakan, saya belum berhasil membelah. Nah, sebab satu kata tadi, hanya satu-satunya cara, yaitu dengan belajar. Mereka insya Allah akan menyala otak mereka itu. Namun disadari, hal yang sangat berpengaruh itu bukan gorengan. Tapi hal yang berpengaruh itu adalah memastikan limbiknya cair. Nah, adalah yang kita fokuskan pengelolaan sosial. Oke ya.
saya nggak boleh emosi. Memang kita emosi itu ada, tapi dikelola. Kalau nggak ada emosi berarti kita nggak punya nafsu lagi itu ya. Oke, lanjut. Mengorkestrasikan antara kegiatan dengan lingkungan dalam balutan sosial emosional antara pendidik dan peserta pendidik yang harmonis sangat menentukan tercapainya tujuan. Nah, ini dia nih, ya menyala tadi tuh. Kapan menyala? Apabila tujuan pembelajaran sudah tercapai. Apa tugas guru di situ? Mengorkestrasikan antara kegiatan lingkungan dalam balutan sosial emosional tadi. Oke? Baik, kita lewat ini sudah kemarin ya. Sudah nih, masih ingat? Sekarang kita buka. Kenapa Pak Jol perlu sosial emosional itu? Nah, di modal guru, saya ulang lagi, di modal guru yang ingin mengajarkan kurikulum nasional itu, berapa kali muncul sosial emosional di sana itu? Berapa kali kata emosional, sosial emosional muncul? Ya. Nah, yakninya dari 4 model atau 4 apa namanya ya? Modal guru itu hanya satu terencana yang tidak ada sosial. Sadar, usaha, coaching, semuanya memakai sosial emosional. Oke? Terencana kan kita sendiri di atas meja kita di meja kita sendiri gitu. Itu selesai tidak selesai namanya itu yang ada. Tapi bisa jadi Pak di asesmennya kan terencana, terus asesmennya jika dia tidak mencapai itu kan di PSE tadi kan bisa juga dia nanti. Iya, ada tindakan remedinya ya. Cuma di dalam praktek munculnya sosial emosional itu mulai disadar, kemudian diusaha, kemudian di coaching gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian. Nah, kita lanjut ke sini. Ini sudah kemarin saya ulang lagi nih. Nah, ini dia. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali hasil daripada ya review, kemudian hasil daripada observasi kita terhadap 3 sekolah. Nah, ternyata sebagian besar teman-teman kita di sana perlu mengulang kembali. Ternyata modal soft skill, modal yang dimiliki oleh pikiran, model pola pikir yang dimiliki oleh seorang guru itu yang di puncak itu adalah berpusat kepada apa maknanya dong? Apa maknanya dong? Berpusat pada peserta didik. Jadi secara psikologi itu sudah saya sampaikan gitu. Apapun yang nak kita buat dalam kelas itu semuanya berdasarkan kebutuhan mereka. Ya. Kemudian kita wajib menerima anak itu apa adanya. Ya, apa lagi implikasinya? Implikasinya pertama tadi, seluruh kebijakan kita berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, apapun anak kita dalam kelas harus kita terima dengan lapang dada. Itu dia. Yang ketiga apa lagi? Implikasinya nih, betul-betul, yo Pak Joko lah berpusat kepada peserta didiknya mah. Bisa memposisikan diri tatkala di depan, samping kiri kanan dan di belakang itu ya. Nah, yang kedua, tuh paham lah. Yang kedua apa dong? Tes. Nah, lah paham awak soal itu, nggak perlu ulang tuh leng. Kemudian budaya positif, dan mulai dulu sosial emosional praktiknya. Segitiga restitusi mesti bisa oleh awak. Nah, budaya positif itu yang tadi sudah diuraikan, mengurangi tendensi anak bermasalah. Jangan menambah masalah pada anak itu. Kita mulai dari sebuah kebijakan di dalam kelas secara formal. Kemudian pembelajaran different, pembelajaran sosial emosional, studi agensi dan coaching
Nah, itu mesti awak yang mana kini yang awak perlu tambah boleh. Pak Jol di mana perlu segitiga restitusi tu? Bilo kapan tu? Sama deh Bu, bilo jo kapan tu? Kapan lengkap? Samonya kan. Nah, kapan kita saya gunakan segitiga restitusi ini kapan? Ketika anak sudah bermasalah. Ya ada dua itu ya. Nah, kalau sebagian besar itu kapan? Tak kala anak sedang mengalami masalah, sedang bermasalah dan ingin kita selesaikan. Itu formal. Duduk anak buku awak. Tapi dalam proses pembelajaran perlu kalau dulu berdua atau perlu duduk di belakang berdua dulu. Enggak mesti. Contoh tadi anak terlambat tadi, boleh enggak segitiga restitusi? Boleh saja. Sepintas lalu saja kita diinformalkan saja. Maka jangan totok lena menta-menta ibu kota lambe. Nah, mandok kan tahu. Nah, itu risau atau apa tuh? Risaunya. Tenang kan? Oke, enggak apa-apa, silakan duduk ya. Sambil nah, tapi kalau kau nah, itu pengamalan implementasi atau praktek daripada segitiga resti. Oke, setelah tenang, apa lagi? Nah, apa lagi yang kedua?